Hidup Varen Sanjaya tidak pernah mudah. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan derita. Kedua orang tuanya tewas dalam kebakaran tragis ketika ia baru berusia 5 tahun, meninggalkannya sebatang kara di dunia yang penuh kekejaman. Panti asuhan yang menjadi tempat tinggalnya bukanlah surga bagi anak-anak yatim, melainkan neraka kecil, kotor, penuh kekerasan, dan jauh dari kasih sayang. Saat usianya cukup untuk bekerja, Varen mengambil berbagai pekerjaan serabutan demi satu impian sederhana, memiliki komputer sendiri. Dia menghabiskan hari-hari dengan kerja keras, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, menahan lelah dan lapar hanya untuk bisa mengumpulkan cukup uang. Beberapa bulan kemudian, impiannya terwujud. Ia akhirnya memiliki komputer itu. Jendela kecil menuju dunia permainan yang ia cintai, sekaligus satu-satunya jalan untuk mencari nafkah. Kemampuannya dalam bermain game tidak tertandingi. Di dunia maya, ia dikenal sebagai The King of Gamers, seorang legenda yang mampu menaklukkan permainan apapun yang ia sentuh. Namun, di kehidupan nyata, Varen hanyalah seorang pemuda miskin yang berjuang melawan kerasnya dunia. Suatu malam, saat perjalanan pulang dari warung, sekelompok preman mabuk menghadangnya. Mereka mengepungnya, meminta semua barang berharganya. Varen mencoba kabur, namun mereka terlalu banyak. Dia dihajar, dipukuli tanpa ampun. Saat ia jatuh ke tanah, tak berdaya. Para preman itu menggeledah tubuhnya, merampas uang dan handphone miliknya. Sakit yang menjalar di seluruh tubuh membuatnya nyaris pingsan. Dengan pandangan yang semakin kabur, Varen menatap langit malam yang penuh bintang. "Tuhan," bisiknya lirih. "Cobaan apa lagi ini?" Tepat di saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah menu transparan muncul di depan matanya, seperti menu dalam video game yang biasa ia mainkan. Matanya melebar, bingung, antara sadar dan tidak. Lalu, sebuah suara lembut dan menenangkan terdengar di telinganya. "Ada seseorang yang ingin menjalani hidupnya untuk menjadi orang miskin. Maukah kau bertukar hidup dengannya?" Jantung Varen berdegup kencang. Apakah ini nyata? Ia menatap ke sekeliling, mencari sumber suara itu, tapi tak ada siapapun di sana. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas dan menggema di dalam pikirannya. "Jika kau bersedia, katakan ya." Tangan Varen gemetar. Pikirannya dipenuhi kebingungan. Ada orang yang ingin hidup miskin? Itu gila. Namun, entah karena rasa putus asa atau keinginan untuk lari dari kenyataan, tanpa berpikir panjang, Varen mengangguk dan berkata, "Ya, aku bersedia." Seketika, cahaya terang menyilaukan membanjiri pandangannya, melingkupi tubuhnya. Cahaya itu begitu kuat, memaksa semua rasa sakit hilang dalam sekejap. Dunia di sekelilingnya berputar, tersedot ke dalam pusaran yang tak terlukiskan. Dia merasa ditarik, tubuhnya dihisap ke dalam dimensi yang berbeda. Jiwanya berpindah, dunianya berpindah. Ketika Varen membuka matanya lagi, dia bukan lagi Varen Sanjaya si pemuda malang. Dia adalah Varen Solarius, seorang pangeran di dunia lain. Dunia penuh sihir, kekuatan besar, monster, dan mitos-mitos yang tak pernah ia bayangkan. Namun, satu hal yang pasti, meski kini ia seorang pangeran, ia tak memiliki kekuatan magis atau kekuatan super apapun. Di dunia ini, Varen harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Dunia baru ini, yang tampak indah di luar, menyimpan bahaya yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Varen berdiri di depan cermin besar berbingkai emas, memandang sosok yang kini menjadi dirinya. Mata hazelnya yang sebelumnya biasa saja, kini memantulkan keagungan seorang bangsawan. Kulitnya tampak lebih bersih, pakaiannya mewah, dan rambut hitamnya terurai rapi. Namun, di balik semua itu, rasa ganjil perlahan merayapi benaknya. Tubuh ini terasa asing,
meskipun ia bisa menggerakkannya seperti tubuhnya sendiri. Dadanya naik turun, mencoba menyesuaikan diri dengan kenyataan baru ini. Aku, Faren Solarius? Gumamnya pelan, mencoba memahami perubahan yang terjadi. Seketika, ingatan mulai bermunculan seperti kilasan film yang diputar cepat. Ia melihat pesta-pesta kerajaan, pelayan-pelayan yang patuh, dan suara pujian yang selalu mengelilinginya. Tapi di balik semua kemewahan itu, ada satu hal yang terus menghantui pemilik tubuh ini. Sebuah kekosongan, sebuah kelemahan yang tidak terlihat oleh dunia luar, namun sangat nyata bagi Faren Solarius. Dalam dunia ini, sihir dan kekuatan super bukan hanya alat untuk bertahan hidup, tapi lambang kehormatan. Mereka yang lahir tanpa kekuatan dipandang rendah, bagai makhluk lemah yang tidak pantas berdiri di puncak tatanan sosial. Dan sayangnya, Faren Solarius, meskipun seorang pangeran, tidak memiliki kekuatan apapun. Tidak ada sihir di dalam dirinya. Tidak ada kekuatan fisik yang melampaui manusia biasa. Baginya, menjadi kaya raya hanyalah cangkang kosong, ketika kebanggaan terbesar di dunia ini adalah kemampuan magis. Faren menatap keluar jendela, ke arah kastil megah yang menjulang di kejauhan. Di sana, orang-orang berlalu lalang, memamerkan kekuatan mereka, menggunakan sihir dengan mudahnya. Dari hal kecil seperti menyalakan obor hingga hal besar, seperti memanggil angin untuk menyapu jalanan. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Kehormatan, kebanggaan, bahkan harga diri seseorang ditentukan oleh kekuatan mereka. Dan itulah alasan mengapa pemilik tubuh ini memilih untuk menjadi miskin. Pemilik asli Faren Solarius sudah muak dengan pandangan meremehkan, ejekan, dan rasa malu yang terus menumpuk karena ketidakmampuannya. Lebih baik hidup sebagai orang biasa yang tanpa kekuatan, ketimbang sebagai seorang pangeran yang dikasihani. Pantas saja dia menukarkan hidupnya, kampretlah. Faren bergumam dan sedikit mengeluh, mencoba meresapi maksud dari kesepakatan yang ia buat tanpa pikir panjang sebelumnya. Dia memilih menjadi miskin, bukan karena kekayaannya tidak berarti, tapi karena di sini, tanpa kekuatan, kekayaan hanya menjadi kutukan. Faren melangkah mundur dari cermin. Tenggorokannya tercekat. Ia kini bukan hanya berada di dunia yang berbeda, tapi di tubuh seseorang yang memiliki warisan besar, namun tak berdaya dalam standar dunia ini. Lalu, tiba-tiba sebuah kesadaran menghantamnya. Apa gunanya semua ini? Jika di dunia barunya ini kekuatan adalah segalanya, maka dirinya sekarang, sama seperti Faren Sanjaya dulu, hanyalah seseorang yang tak berdaya. Kita sama saja, bisiknya pelan, seakan berbicara kepada pemilik asli tubuh ini. Kau lari dari kenyataan, dan aku malah jatuh ke dalam perangkapmu. Tepat saat pikirannya berputar dalam kebingungan, pintu besar di belakangnya terbuka. Seorang pelayan tua dengan pakaian yang sangat rapi berjalan masuk, menunduk hormat. Tuan Faren, suaranya halus namun penuh penghormatan. Yang mulia raja telah memanggil Anda ke aula utama untuk pertemuan kerajaan. Faren menatap pelayan itu dengan tatapan kosong sejenak. Di dunia lamanya, tidak ada seorang pun yang menghormatinya seperti ini. Tapi di sini, dia seorang pangeran. Meski dalam tubuh yang asing, dia kini memegang identitas yang diinginkan banyak orang. Namun, tanpa kekuatan itu hanyalah ilusi. Baik, jawab Faren akhirnya, berusaha menguasai dirinya. Ia tahu satu hal, jika ia ingin bertahan di dunia ini, ia harus mengendalikan situasinya. Ia harus mempelajari semuanya. Dunia, tubuh ini, dan alasan mengapa takdirnya berubah seperti ini.